Tahun berapa? 2017 ini. Iya, 21 Februari. Sampai inget tanggalnya loh. Ingat. Jadi gue bangun, gue sampai melihat hujan badainya. Gue bilang kayak, aduh, Tuhan cobaan apa lagi nih yang diberi. Jadi bro bayangin, gue udah penghasilan kayak 20-30an juta per bulan. Gue tinggalin, gue mulai expand ke Jakarta. Gaji gue UMK. Ada staff juga gue one on one aja ketemu beberapa. Di sana baru ketahuan tuh, setengah dari staff kita korupsi, udah komplotan. Ini berarti staff yang lu udah kenal dari sebelumnya? Banyak, itu hampir setengah korupsi. Waduh, itu komplotannya udah, jadi permainannya udah banyak bro. Oke, hari ini gue kedatangan Bro Revi. Thank you bro, udah datang ke sini. Thank you udah undang. Ya, ini foundernya Greensly ya, perusahaan F&B. Gue selalu fascinated sama orang-orang yang buka F&B, soalnya di depan rumah gue rukonya buka tutup terus bro. Gue dulu sempat bilang ke diri gue sendiri waktu gue invest perusahaan, kayak dari semua industri jangan F&B. Gara-gara nggak ngerti. Makanya gue pengen belajar dari lu nih, siapa tahu dapat inspirasi suatu saat gue dikasih kesempatan masuk ke F&B one day gitu, siapa tahu. Tapi boleh sharing nggak ya bro, in general, buat kasih konteks ke teman-teman, sekarang ini Greensly udah ada berapa cabang? Sekarang 20 cabang? Ya. Satu cabang tuh butuh berapa duit sih? Kalau misalnya in general, ini bukan Greensly lah. Kalau misalnya orang yang buka di ruko gitu, lu estimasi orang-orang yang make sense tuh range-nya berapa sampai berapa? Mungkin gue dari Greensly dulu ya. Kalau Greensly itu kita ada 3 konsep. Yang pertama tuh cloud kitchen. Tapi tuh kita biasa buka di lokasi yang kita rasa nggak gitu yakin ya. Conviction kita nggak gitu tinggi. Terus yang lain itu tuh mall sama stand alone. Kalau cloud kitchen tuh mungkin 500-700 juta per cabang. Kalau stand alone mall 1-1,5 M, kadang-kadang bisa sampai 2 M. Kalau sewanya mahal. Ya. Oke. Kalau misalnya yang satu lagi ruko gitu maksudnya? Ruko atau misalnya tadi lu 3 apa? Jadi kan tadi kan cloud kitchen, mall, stand alone. Stand alone. Oke. Ya. Kalau misal mall tadi yang 1-1,5 M. Ya. Oh, kalau misal stand alone? Sama. Oh, sama. Oh, dia sama mall sama. Karena biasa lebih gede. Oke. Ya. Lebih gede, tapi sewanya sebenarnya lebih murah. Ya. Tapi dia yang stand alone ini bayarnya upfront. Betul. Itu general ya. General. Biasanya kita budgetin, tapi di belakang kita pasti kayak ada cari cara supaya budgetnya lebih turun ya. Misalnya misalnya stand alone, revenue sharing, atau misalnya kayak profit sharing, biar capex-nya bisa lebih rendah. Oh, malah lu suka dengan mall-mall yang nawarin konsep itu ya? Asal hitungannya masuk sih. Make sense saja. Less risk jadi less capex gitu. Betul. Ya. Lu kalau misalnya buka kayak gitu ya, misalnya tadi tuh yang 3-3-nya lah, lu baru tertarik buat buka, oke, gue mau jalan di kota ini, di cabang ini. Dengan perhitungan payback period tuh berapa lama sih yang make sense? Yang lu nargetin ya? Kalau Greensly kita aim semuanya under setahun ya. Under setahun? Iya, semuanya under setahun. Ini makanya gue terus fascinated sama orang-orang di F&B ya. Soalnya balik modal setahun gitu ya ditargetin. Terus yang spektrumnya tuh ujung ke ujung banget tuh. Yang sukses tuh sukses banget. Tapi yang nggak jalan tuh bener-bener nggak jalan banget itu. Yang nggak tahu ya, yang kesan yang gue rasa ya. Waduh, kayaknya kalau lu klasifikasi kayak nggak sukses dan sukses misalnya spektrum gitu ya. Gue rasa juga nggak bisa di spektrum yang begitu. Karena sekarang yang nggak sukses, one day bisa sukses. Oh bisa yang kayak sekarang gitu? Sukses bisa nggak sukses, ngerti nggak sih? Bisa nggak sih kayak gini ya? Kan ada beberapa restoran yang gue lihat pas mereka buka, mereka tuh sepi dulu. Misalnya 6 bulan sepi, 3 bulan sepi. Apakah ada cara buat sebuah restoran itu turn around? Greensly kan gitu. Greensly awalnya gagal. Tahun pertama tuh kita sepi, sampai staff kita bisa tidur di dapur, terus dimarahin, jawabnya nggak ada pelanggan, mau ngapain gitu. Turn around. Oke, nanti kita bakal bahas lebih dalam kalau gitu, menarik. Cabangnya itu tersebar di mana aja? Lu fokus di Jabodetabek kah atau kayak gimana? Jadetabek, Bandung, kenapa bawahnya di skip? belum. Oh belum, iya. Tapi lu nyarinya itu berarti lu nutup sewa, lu bisa tadi pakai skema tadi ya, kayak revenue sharing juga sama pemilik rukonya gitu-gitu ya? Iya, jadi kita ada semua cost kita udah budgetin, kayak misalnya OPEX berapa persen, sewa berapa persen, marketing berapa persen, asalkan nggak lebih dari persenan itu kita oke. Iya. Terus cabang yang terakhir yang lu buka itu di mana? Di Surabaya Pusat, di Gedung Geraha Pasifik.
Surabaya. Oke. Ya, depannya Tunjungan Plaza tuh. Kalau misalnya paling pertama Tanjung Duren. Barat, Jakarta Barat. Oh. Sekarang ada berapa karyawan total? Greensley itu mungkin ada 220. Wih, gede juga ya. 220-an. Gede juga. Tadi kan dia bilang kan 20 cabang, 1,5 M, 30 M, balik modal 12 bulan guys. 1 bulan 3 M loh, dapat profitnya loh. Wih, udah kipas-kipas ngitungin duit orang. estimasi. Tapi gue gak berani lihat dia ngomongnya. Tapi gue pengen belajar ini bro, menarik. Soalnya lu tadi bilang ternyata F&B itu yang dari nggak jalan itu ternyata bisa turn around ya. Gue berasumsi tuh kalau misalnya, ya nggak tahu sih ya, mungkin gue kan cuman observe di ruko-ruko gitu. Kalau misalnya yang udah tutup tuh, yang udah sepi di awalnya, kayak chance buat mereka turn around tuh kayaknya susah sekali. Memang susah sekali. Kayaknya gue nggak tahu sih, gue belum pernah denger sih orang. Biasanya F&B yang gue denger yang sukses itu adalah yang dari awal dah boom gitu. Iya, kebanyakan. Itu jauh lebih gampang ya. Iya. Tapi bisa tutup juga. Bener. Bisa tutup juga. Jadi udah boom untuk maintain susah. Iya. Ya kan, buat lanjutin susah, dan buat yang belum jalan bisa turn around lebih susah lagi kayaknya. Susah terus bro. Susah terus. It won't get any easier. Gitu ya. Iya. Tapi gue pengen tarik ke day zero-nya deh bro. Ini berarti waktu lu pertama kali nyemplung ke dunia F&B kan sekarang 2026. Lu pertama kali nyemplung itu tahun berapa? Jadi kalau di flashback ya, awalnya tuh gue sebenarnya dokter. Lu dokter? Gue bukan, nggak ada background bisnis sama sekali, nggak ngerti F&B apalagi. Dokter, terus gue lulus di 2014. 2014-nya waktu gue koas, gue mulai healthy catering, meal plan subscription. Itu mulai terekspos sama food lah ya, food and beverage termasuk. Namanya Greensley nih? Less salt. Less salt Beda lagi. Terus Greensley itu tuh bukanya tahun 2022. Oh, itu setahun gagal, 2023 pivot, baru di sana titik baliknya. Oh, lu 7 tahun setelah lu mulai catering, baru lu mulai Greensley. Betul. Oke. Dari 14 sampai 2021 gitu ya. Iya. Nah, oke, di 2014-nya ya, gue pengen tahu deh, lu inspirasi buat dapetin F&B ini kayak gimana? Lu dokter spesialis apa? Gue GP, dokter umum. Dokter umum, oke. Lu kenapa ambil kedokteran? Kenapa lu nggak dari awal kuliner aja kalau kayak gitu? Maunya begitu. Oh, maunya kayak gitu? Bukan kuliner, maunya ke bisnis. Ke bisnis dari awal. Dari dulu. Tapi dari kakek dokter, om tante kan semua dokter. Oh, lu keluarga dokter? Keluarga dokter. Orang tua? Dokter, papa dokter. Ibu juga dokter? Mama juga ibu dokter? Ibu nggak dokter. Iya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Si bapak dokter apa? Papa lu? Sekarang sih dia integral medicine ya, nama. Jadi ambil doktoral, integral medicine. Dulu dia sempat dermatologis. Ya itulah karir dia. Makanya anaknya juga bloodline. Dari kakek juga sama tadi? Sama. Spesialis apa? Sama juga atau beda? Kalau kakek tuh dokter umum. Tapi dokter umum dulu tuh beda sama dokter umum sekarang, bro. Dokter umum dulu tuh di-expect untuk bisa semuanya. Jadi kayak lahirin anak juga dia, terus operasi juga dia. Jadi lumayan broad kalau dulu. Berarti kakek dokter, papa dokter, terus lu dokter tapi lu belok sendiri. Terputus. Tapi lu dapat inspirasi buat tadi ya lu bilang lu pengennya bisnis, F&B segala macam. Dapatnya dari mana gitu inspirasinya? Nggak nyari sih sebenarnya bro. Jadi tahun 2014 itu waktu lagi koas, kebetulan tuh gue ada temen. Waktu kita ngobrol-ngobrol tuh kita lagi notice di US tuh lagi nge-boom meal plan subscription. Berarti teman-teman dokter juga dong, sesama dokter? Enggak, tuh teman dari. Jadi gue sempat nge-band dulu bu. Oh, jadi nge-band. dari entertainment gitu-gitulah. Ngobrol-ngobrol. Jadi waktu itu waktu gue pelajarin bisnis modelnya menarik. Dulu belum bisa buat bisnis plan, bisnis model gitu ya. Dulu kayak, kayaknya bisa profit nih gitu doang. Terus ya udah, aku mikir orang yang paling tepat untuk kerjain ini adalah my mom. Soalnya kita sebelum sekarang kayak orang wellness, orang kayak makan organik, nasi merah, nasi coklat, apa segala macam tuh, kita waktu kecil udah makan begitu. Orang tua gue tuh udah ketat di sana. Gara-gara papa lu knowledgeable tentang nutritionist gitu. Jadi dia gue sih ketat soal itu. Mereka ngarahin jadi meal plan-nya apa gitu ya. Betul. Jadi gue waktu itu kalau nyokap nggak ikut, gue nggak mau. Jadi waktu itu gue ngajak nyokap, awalnya dia nggak mau. Dia bilang gini, mama coba mau masak buat Tuhan dan buat anak katanya.
Karena dia dulu pelayanan, masak untuk pendeta-pendeta gitu. Ya udah dia nggak mau. Terus selama 3 hari kemudian, gue masih inget tuh gue jam 6 pagi di rumah lagi kayak baca-baca apa segala macam. Dia turun, terus dia bilang, "Mama 3 hari nggak bisa tidur," katanya. Dia tiap doa dikasih lihat menu katanya. Ya udah let's do it katanya. Jadi mama lu adalah partner lu? Iya, dia partner. Habis itu kita mulai di dapur rumah, bro. Jadi nggak ada modalnya nol. Kita ngajak kayak 4-5 teman untuk kita trial. Apakah kayak masakannya, komposisinya itu bisa ngaruh. Waktu itu kita fokusnya ke berat badan, turun berat badan untuk orang diet. Ternyata efektif. Udah efektif, baru kita jual ke orang-orang yang lain. Karena kayak mungkin kita udah dapat. Dulu kita bukanya awal di Medan, bro. Lu asli Medan? Iya, gue lahir besar Medan. Karena kenal banyak orang di sana, terus nyokap juga lumayan terkenal sama masakannya enak dan sehat. Karena kan dulu gue sering bawa bontot kemana-mana gitu ya. Bawa apa? Apa tuh bontot? Rantang gitu ya. Oh, rentang. Mama masak, Iya, orang-orang iya. suka masak gitu. Suka makan. Iya. Jadi waktu kita launching langsung nge-boom. So di komunitas lu orang-orang udah tahu your mom gitulah berarti Udah bahwa tahu, sehat tahu. plus enak gitu Iya, ya. dia kan Oke. pelayanan juga kan. Jadi orang-orang tahu. Oke. Terus abis itu kayak gimana? Langsung smooth kah perjalanan lu yang catering ini? Awal-awal jujur tadi gue mention gue sambil ada ngeband. Lu ngeband apa? Gue main di wedding, event-event gitu, bro. Dokter ngeband berbisnis, dokter aneh. Iya, aneh, bro. Aneh. Pikir-pikir aneh sih. Kesasarnya jauh sih. Iya. Tapi dulu kita ngeband tuh, band kita salah satu yang paling laku dan paling mahal, bro. Jadi kalau nanti ada hubungan sama waktu kita expansion. Oke. Tapi banyak artis yang kalau ke Medan tuh yang ngiringin harus kita. Jadi waktu itu gue koas kan bisa jaga malam, sibuk banget. Terus gue ngeband, terus gue bisnis. Itu tuh padatnya bukan main. Jadi gue bisa kayak pagi-pagi ngurus catering sampai jam 9-10 pagi. Terus gue koas sampai jam 6-7 malam. Terus gue ngeband sampai jam 10 malam. Terus gue jaga malam lagi. Sampai berapa lama tuh kayak gitu? Tergantung ini ya, kalau koas kan ada bagian-bagiannya. Kalau bagian-bagian yang jaga malam ya very intense. Itu 3 bulan biasanya. Tapi total koas tuh 2 tahun. Terus habis itu lu ngeband itu maksudnya dengan interest buat dapetin uang tambahan atau supaya emang lu hobi ngeband atau kayak gimana? Dua-dua ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Udah banyak duit gak sih kalau kayak gitu? Mau tanya sih maksudnya. Nanya agak gak enak gitu kan. Jadi lihatnya kayak gini. Ya buat inspirasi orang. Kalau gue pakai alasannya audience. Audience pengen tahu gitu. Sebenarnya gue Untuk uang jajan lumayan. Berapaan sih bisa dapetnya kayak sebulan kalau misalnya lu sambil ngeband kayak gitu ya? Lumayan sih, 30. 30 juta? Ya, bisa. Lu mahasiswa dapat 30 juta sebulan? Mahasiswa, lumayan. Berarti orang tua lu udah nggak ada capital outflow sejak lu masuk kuliah? Nggak ada. Lu ngeband dari kapan? 2011, Maksudnya ini 2012. pertama kali lu masuk kuliah? Iya, gue pertama kali masuk kuliah itu 2008. 2008. Jadi tahun ketiga atau tahun keempat. Berarti lu baru bayar sendiri buat semuanya di tahun ketiga itu dong? Iya, betul. Oke, nanti anak gua les band. Kita ngeband jujur, ya ini kebetulan. Jadi waktu itu ke kafe, ada kayak piano segala macem. Papa aku bilang sama waiternya, anakku bisa main nih. Terus disuruh audisi, bayarannya kecil banget bro, sekali main cuma 70.000. Tapi ya hobi kan, ya udah main. Tapi jadinya kafenya rame terus, banyak IO datang, tawar-tawari event. Ya udah, jadi rame. Oke, kita Singkat ya. go off of attention sedikit ya. Maksudnya gue pengen ini curious juga sih. Soalnya yang main band itu kan banyak sekali. Ya kan? Kalau misalnya jalan-jalan kemana, ke puncak apa segala macam suka lah. Di restoran-restoran ada yang main band gitu kan. Gimana caranya supaya orang yang main band itu tarifnya bisa naik? Demand, supply and demand. Nah, gimana caranya bikin supaya demand-nya naik? Kan supply nggak bisa naikin dong. Dulu kita nggak marketing ya. Iya. Cuman kalau lu mainnya bagus dan kebetulan zaman dulu tuh banyak pemain band tuh om-om bro. Jadi yang muda kan dikit.
Jadi yang muda yang dapat langsung. Dulu ya. Terus lagu-lagu kita juga lebih modern ya. Kalau bro perhatiin tuh kadang-kadang lagu weddingan ya atau lagu event sekarang sama 5-10 tahun lalu sama kali. Tapi kalau yang muda kan kita bisa lebih updated ya. Bukannya kayak gitu by request ya, misalnya kalau misalnya wedding gitu ya, gue pengennya lagunya A, B, C gitu misalnya. Ya request kan nggak semua bro. Paling 20%, 30%. Oh, ketahuan nggak ngurusin wedding. Diurusin. Itu singkat lah. Iya. Berarti, tapi apakah menurut lu ya, kalau misalnya kita ngomongin rate-nya seorang yang main band, itu is a function of quality. Jadi, kalau misalnya quality-nya naik, otomatis rate lu itu pasti naik. Jadi, kayak nggak ada isu di mana ya marketingnya itu jadi sulit segala macam. Lu main bagus, rate-nya pasti naik. Dulu kita mikirnya nggak strategik itu. As simple as banyak I.O. Kita bisa sehari 2-3 event. Jadi banyak event, kita naikin tetap laku tuh, ya udah naikin terus aja. Sesimpel itu. Cuman kalau kayak strategically begitu tuh, ya kayaknya kembali ke supply and demand. Tapi menurut gua skill lu nggak korelasi sama lu makin laku. Menurut gua. Nah ini menarik kan? Menurut gua nggak. Yang penting apa? Persepsi skill. Iya, kayak how you present yourself, how you promote yourself. Gimana waktu lu main showmanship ya. Kalau itu kita ngomongin showmanship, kayak gimana lu connect sama audience. Menarik. Oke. Terus kaitannya itu sama Lesol apa? Sama catering. Lu waktu nyanyi lu promosiin itu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke. Tapi kaitannya tuh waktu kita expand ke Jakarta. Nah, jadi waktu itu Lesol tuh kita 2014 buka, 2016 gua mau expand ke Jakarta. Di sana sebenarnya 2016 expert ke Jakarta 2016. Iya. Oke. Ex-partner gue sebenarnya nggak setuju. Terus Lu partner bersama mama lu? Mama ada 2 teman lagi ikut waktu itu. Ini dari kuliah? Dari mereka bagian IO dulu ya di weddingan gitu ya. Udah senior lah. Jadi gue banyak belajar bisnis sama mereka juga. Tapi 2019 gue pisah. Itu Oke, gue tambah pertanyaan lagi. Oke, nanti gue save pertanyaan itu. Oke, 2016 lu ke Jakarta. Terus waktu itu nggak setuju, cuma gue nego. Nggak setujunya atas dasar apa? Ya Medan udah oke, ngapain lu expand? Tambah risiko. Jadinya setuju kalau misalnya risknya super kecil. Jadi waktu itu gue cuma boleh bawa 1 cook, not even chef ya, cook. Terus ke Jakarta, habis itu buka di apartemen yang sewanya murah. Apartemen apa tuh? Kuningan City. Kuningan City di sana. Kuningan City nggak murah lah bro. Dapat murah, 70 juta waktu itu per tahun. 50 square meter, sekitar 50 square meter. Terus gue tidur di sana, masak di sana waktu itu catering. Jadi tempat tinggal. Oke. Murah kalau kayak gitu. Kalau misalnya lu bandingin sama alternatif lainnya ya, ruko lah, apalah. Dan strategis kan? Strategis pusat. Dengan harapan ini bisa jadi lu punya central kitchen. Nggak mungkin bisa apartemen jadi central kitchen. Terus harapan itu jadi apa? Startup ya. Jadi start. Jadi waktu itu gue sama cook berdua doang. Dia masak tentunya. Tapi di sana sejujurnya gue sebelumnya nggak pernah potong buah bro. Di sana gue belajar potong buah, sayur. Terus yang susun makanan, yang jualan, yang handle customer, handle social media, purchasing, accounting, HR, terus mau gue. CEO lah ya, Chief Everything. Officer. Awal-awal ya. Nggak ngerti soalnya bro dulu. Jadi ya ngertinya cuma kerja keras. Ya udah kerja keras. Tapi di sana permasalahan muncul. Karena waktu awal kita ke Jakarta, karena di Medan kita udah namanya lumayan lah ya. Waktu ke Jakarta, lumayan ada customer. 4 orang awalnya. Gue ingat. Di berapa lama dalam? Itu first week. 4 orang doang. Tapi kan mungkin karena dulu gue ngeband, gue kenal banyak artis. Gue coba approach artis-artis yang gue kenal. Gue kirimin Lesol. Terus mereka beberapa bersedia untuk kasih testimoni gitu. Dan ya pelan-pelan salesnya membaik. Di bulan ketiga apartemennya udah nggak muat. Jadi gue harus pindah. Terus dengan lu, boleh share nggak sih kayak artis-artis siapa aja dulu yang bantu lu, yang kredit di awal-awal Lesol lah? Pertama kali tuh yang nge-boom tuh Regina Idol. Regina Ivanova. Sama idol-idol lah ya. Michael Idol. Terus dari sana tuh Giselle awal-awal. Itu rate kata berapa lu dulu bayar kayak gituan? Nah, dulu beda sama sekarang bro.
Dulu tuh artis-artis tuh gue rasa masih mau barter. Dan semahal-mahalnya tuh 10-20 juta. Itu udah paling-paling top. Dulu. Jadi gue bisa lihat sekarang brand-brand yang gede, awalnya tuh dari sana dulu banyak. Nggak ini ya, maksudnya masih affordable ya buat lu pakai yang... Masih affordable, masih banyak yang mau barter. Zaman dulu. Barternya dengan apa? Lu kasih berapa? Kan kalau misalnya handphone kan oke, lu kasih handphone dia ini. Kalau misalnya makan lu kasih 1 bulan gitu. Betul. 2 minggu, biasa 2 minggu ya. 2 minggu doang. Iya. Lu bisa dapat artis yang super top gitu. Gila. Cuma masalahnya waktu nge-boom, lumayan, bukan nge-boom lah ya. Waktu itu tuh gue ingat. Langsung viral soalnya kan. Lumayan. Jadi 3 bulan pertama kan di apartemen. 3 bulan itu tuh lumayan sulit karena di apartemen tuh kan nggak boleh masak, bro. Oke. Sedangkan waktu kita udah mulai rame, masaknya kan asapnya udah mulai banyak tuh. Alarm kebakarannya bunyi hampir tiap hari, bro. Jadi kita mesti kayak, aduh bunyi nih, petugas datang kan. Kita tutupin, terus datang kayak, oh ada ngapain nih gitu. Terus kita bilang, oh ada undang teman-teman makan gitu. Jadi kita buka lagi, kita bungkus-bungkusin, terus kurir kan nggak boleh masuk apartemen juga, bro. Jadi kita harus packing-packingin, udah ready, kita ke jalan, tengah jalan, kita passing ke kurir-kurir waktu itu. Lu ngomong kayak gitu ke security yang naik ke atas, si resepsionisnya tahu kali ini orang dari lantai 20 turun terus segini banyak. Tahu actually. Jadi kita waktu butuh orang, butuh tempat tinggal untuk staff, mereka ada yang bantu nyariin juga. Oke. Terus saat itu lu kenapa nggak apa akhirnya trigger yang bikin lu keluar dari apartemen? Lu pindah dari apartemen berapa lama? Gue tetap tinggal di sana. Cuman dapurnya pindah itu tuh di Februari 2017. Oke, berapa lama tuh? Gue di Jakarta tuh akhir Oktober 2016. 3 bulanan. Oh, lu bulan ketiga udah punya tempat masak-masak, dikeluarin, pindah cari tempat lain. Iya, betul. Jadi bulan keduaan udah cari, bulan 3 langsung pindah. Nah, pindah itu tuh itu cerita yang lumayan tidak terlupakan. Jadi waktu di hari gue pindah, gue masih ingat tuh tanggalnya 20 Februari 2017. First day di sana, sales gue naik, bro, dari per hari 30, mungkin 60-70 box, jadi 200-an box dalam 2-3 hari. Gara-gara? Makin rame aja. Rame banget waktu itu. Ini spike itu sudden atau masa gradual gitu? Sudden, waktu itu sudden. Jadi gue anggap tuh berkat pindah dapur ya kayaknya. Tapi persiapan kan minim, nggak nyangka bakal begitu gitu. Cuman waktu itu belum ngerti yang namanya kayak capacity kitchen harus apa, nggak ngerti. Pokoknya dulu cowboy. Oh ada revenue nih, hajar bleh gitu. Pindah waktu itu jadinya ya kacau. Kita tim cuma berenam, handle 200-an box. Jadinya hari itu tuh kita antar makanan ke customer tuh jam 3 sore. Sedangkan ini harusnya lunch. Harusnya lunch. Itu di Instagram kita tuh 600 komen maki-maki semua. Oh, gara-gara apa namanya? Gara-gara orderan kebanyakan, kapasitasnya belum memadai saat itu gitu ya? Sangat belum memadai. Jadi waktu itu kayak udah kacau, jadinya harus handle komplain, harus handle customer. Hari itu kita gratisin semua, tapi kita harus putar otak gimana supaya besok nggak telat. Nah, supaya besok nggak telat tuh udah di-prepare tuh semuanya. Kayak yang bisa dikerjain sehari sebelum, kita kerjain semuanya sehari sebelum. Itu sampai jam 2 pagi. Terus besoknya, gue ingat juga jam 4 pagi gue bangun. Itu tuh hujan badai di Jakarta sampai kokas sepinggang. Kalau teman-teman ada yang masih ingat ya. Jadi tahun berapa? 2017 ini? Iya, 21 Februari. Sampai ingat tanggalnya loh. Ingat. Jadi gue bangun, gue sampai melihat hujan badainya, gue bilang kayak, aduh, Tuhan cobaan apa lagi nih yang diberi. Karena waktu itu udah masuk WhatsApp, kurir-kurir, kan waktu itu kita pakai 70-80 kurir ya. 60 kurir batal. Nggak mau nganter. Terus ya kalau misalnya banjir, ya gimana gitu kan. Terus kayak gimana akhirnya? Akhirnya hari itu, jadi jam 5 pagi gue ke dapur. Cari Grab juga susah banget kan. Gue ke dapur waktu itu, staff gue semua gak bisa dihubungin. Karena banjir juga. Cuma ada satu staff gue yang datang. Jam 5 pagi dia datang, dia bawa belanjaan. Cewek, masih umur 17-18 tahun. Hujan-hujan di depan rumah. Gue liat dia kayak, wah superwoman gitu. Jadi kita bertiga yang handle semuanya.
Jam 7:30 pagi agak mulai surut, baru staff gue beberapa bisa dihubungin. Baru mulai datang jam 8 pagi. And guess what? Waktu itu jam 3 sore lagi. Ngapain? 400 komen lagi, maki-maki semua. Tapi kan maksudnya kalau misalnya ada banjir kecil gitu kan, mungkin itu nggak masuk berita. Tapi kalau misalnya kayak tadi banjirnya di pusat kota, Kokas sampai sepinggang, itu kan sebuah hal yang udah jadi national attention, ya kan? Kalau misalnya national attention itu kan artinya orang yang pesan pun juga tahu depan rumah gue banjir gitu kan? Betul. Sebenarnya kan, apakah mereka mengerti gitu? Ya kan depan rumah sana kan banjir dari pusat kitchen segala macam banjir, therefore telat. Ya, gue memahami lah gitu. Waktu itu komplain, dan gue nggak expect mereka untuk memahami juga. Karena gue tahu mereka udah bayar. Kewajiban gue adalah kirimin makanan ke mereka. Dan mungkin salah di kita juga, karena waktu itu gue yang balas chat kan bro, ke customer. Kan nggak ada waktu, gue kan pagi di dapur. Jadi gue juga nggak kasih tahu mereka mungkin. Oh, jadinya nggak sempat kasih tahu upfront. Kalau sekarang mah udah kasih tahu duluan langsung. Iya. Oh, jadi gara-gara nggak ada info, pas datang itu jam 3, ya mereka jadinya ini juga. Back to back itu. Back to back. Jadi itu, waduh. Pelajaran tahun 2017 ya? Itu nggak ada selera bro, makan aja nggak ada selera. Serius, gue dari pagi sampai malam tuh nggak makan. Malam mamaku datang, masakin. Nggak ada selera makan, bener-bener nggak selera. Terus gimana recover? Oke, itu customer 2 hari itu lu gratisin semua? Gratisin semua 2 hari. Ada yang minta refund juga. Refund? Ya pasti ya. Gue juga. Refund kalau misalnya gratisin berarti kan oke, lu bakal ganti dengan kebesokannya. Betul. Atau segala macam. Kalau misalnya refund berarti dibalikin aja. Ya. Lu inget gak sih kayak dari 100% ya, kira-kira yang dalam posisi mengerti, oke ini hujan sampai banjir segala macam, gua ngerti lu. Kira-kira berapa persen? 5-10%? 5-10%. Ya kalau nggak ada 400 komen di sosial media bro. Maki-maki. Itu gimana? Tapi gue ngerti ya. Lu ngerti ya? Gua ngerti. Terus cara lu menanggapi itu gimana? Cara lu address kondisi kayak gitu? Say sorry, nggak ada defense. Benar-benar kayak kasih pengertian, kayak hujan badai terus kurir batalin. Bro bayangin ya, itu berarti kan kita ship ke hampir 200 address ya. Dan itu kan kurir batalin. Jadi 200 address gue mesti order Gojek Grab satu-satu. Waktu itu 3 handphone gue mesti ingat. Bertiga orang tuh. Order satu-satu. Terus bro bayangin, 100-an kurir baris di depan. Ini yang mana? Jadi lumayan chaos juga. Waktu lo mau kasih ada 100 kurir yang datang gitu ya. Ganti-gantian ya. Cuman rame. Iya pasti. Cuman rame. Ini atas nama ini gitu. Jadi lumayan rame. Tapi Sam Goto naik dari dia nih kalau gitu. yang ngasih omset. Nambahin omset gitu dari situ. Jadi waktu itu udah kacau. Ya, tapi kan fokus kita adalah gimana supaya besok nggak terulang lagi. Jadi waktu itu kayak ya udah evaluasi alat-alat yang kita beli, yang kita bisa prep, kan kurang staff. Itu gue literally ke depan kantor dan central kitchen kita, orang-orang yang lewat, gue nanyain satu-satu, mau kerja nggak? Masuk, nggak ada interview. Itu gara-gara kebutuhannya udah mendesak gitu. Soalnya besok udah harus nggak boleh terulang gitu. Nggak boleh. Jadi nggak bisa. Kayak proper hiring kan lu mungkin sebulan, 2-3 minggu minimal. Terus lu kan awalnya lu bilang lu punya partner awalnya nggak setuju dengan ini kan. Mereka udah bilang nggak, tuh kan gue udah bilang gitu. Mereka mah happy, omset kan naik tuh banyak. Oh mereka nggak involve di ops? Nggak. Kan ada 4 orang. Ya. Mama lu masak, ya. Lu ops. Ya gue ops marketing. Ops marketing, ya semuanya lah. Masak lah ya. CEO lah, Chief Everything Officer lah. Yang 2 lagi ini passive investor. Lumayan pasif. Oh. Ya. Mungkin ada strategi kasih masukan atau kasih strategi, cuman kerja lebih keras ya. 200. Iya, kira-kira gitu. Tapi saat itu kan lu nggak gila ini kita lagi kolahan banget, tolong dong buat hari ini tolong bantuin balas-balesin lah atau apalah gitu. Possible nggak sih kayak gitu? Ada sih, ada bantu. Tapi mereka di Medan saat itu ya? Iya. Oh. Cuman nggak major ya. Iya, soalnya secara lokasi juga. Yang mau bantu juga gimana kan,
malah kalau misalnya mereka yang pesenin makanan, order Gojek segala Bisa. macam, tambah kerjaan gitu Jadi bukan? waktu itu kita install kayak customer care. Itu tuh ya mungkin mereka ada handle di Medan ya. Itu cuma 1-2 orang. Tapi selebihnya di Jakarta kita yang handle. Iya. Nyokap datang tapi waktu itu bantu masak juga di Jakarta. Oh, waktu yang ordernya spice segala macam udah ada nyokap juga lah di situ Ada. berarti. Itu tukang gorengan, depan ada mie Aceh, tukang masaknya juga gabung kita. Oh, lu hire satu-satu yang lu rekrut. Kurir, ojol-ojol tuh yang datang, mau kerja nggak besok? Masuk. Tapi kan saat itu ya, lu kan udah back to back ngirimnya jam 3 gitu kan. Iya. Mana harusnya kan lunch time. Di hari ketiga, hari keempat, hari kelima orderannya emang masih tinggi. Masih Tinggi. tinggi. Orang masih maafin ya gitu ya. Maksudnya masih mungkin mereka berharap ini cuma kali ini aja. Mereka maki-maki, Iya. tapi besok jangan gini lagi. Gitu. Iya. Kira-kira drop off-nya berapa persen dulu? Ingat gak sih? Kecil sih. Oh. Yang soalnya ya waktu itu kita tawarin kayak kalau misalnya lanjut, ini kita gratisin semua. Tapi kalau refund ya 2 hari ini kita cas. Oke. Iya. Banyak Berapa yang persen menurut lu yang akhirnya memilih untuk refund? Dikit sih. Waktu itu mungkin 3 orang, 4 orang. Oh, dari 200? Nggak banyak sih. Oh, makanya lu harus langsung hire orang secepatnya supaya Betul. kebesokannya jangan gini lagi. Betul. Langsung soft itu setelah itu. Di hari ketiga. Besoknya lumayan lah. Jadi jam 12 jam 1 dari dapur lumayan lah. Tapi masih komplain juga. Tapi habis itu udah gradually membaik. Sampai akhirnya jam 10-an udah keluar, udah oke. Sekarang kita bahkan kayak jam 10 kita udah harus keluar dari Udah harus dapur. Ya. 10 keluar tuh berarti jam 11 itu datang ke tempatnya mereka gitu-gitu. Iya. Tadi kalau misalnya yang lu bilang jam 3 itu datang, berarti tapi ada juga yang datang on time gitu dong. Kan range dia kan. Yang Jam batch. 3 tuh mulai, bro. Oh, jadi Mulai keluar. Jadi ada yang jam 3 4 juga. baru keluar dari lu punya Dapur. kitchen. Iya. Sampai rumah mereka ada yang jam 4, jam 5 gitu dong. Iya. Oh. Nggak aneh, makanya gue ngerti kalau mereka marah banget. Ya, waktu itu gue sambil harus packing, sambil balas chat gitu lah. Lu sempat ngerasa doubtful gak sih? Wah, I think this is not for me gitu. Kayaknya ini nggak ada mikir kayak gitu. Jadi waktu itu, ya mungkin tadi gue ada main band kan. Jadi bro bayangin gue udah penghasilan kayak 20-30 juta per bulan. Gue tinggalin. Gue mulai expand ke Jakarta. Gaji gue UMK. Jadi gue tinggalin. Saat itu sih 3 juta ya. Saat itu kisaran. Ya 4 juta. Ya, 3 juta ya. Dan waktu gue pindah, kan gajinya dikit tuh. Ya harus hemat-hemat banget. Tapi kan lu dapat dari dividen segala macam, dari profitnya lu tarik ya? Ada. Jadi waktu itu waktu udah mulai viral segala macam, kita tiap bulan bagi dividen. Bagi prefer lah, kalau CV ya. Dulu. Iya. Tiap bulan. Yang mana menurut gua nggak sehat sebenarnya. Gitu? Ya menurut gua nggak sehat. Depends lah ya, tergantung preference orang. Cuman menurut gua bisnis tuh ada 3. Satu tuh jadi sapi perah bro. Jadi kayak lu bagi dividen terus, prefer terus. Mungkin lu gabungin personal account sama business account. Yang kedua itu tuh wagyu bro. Jadi lu raise sampai mahal baru lu jual. Atau ketiga lu buat peternakan. Nah buat peternakan mungkin lu bagi dividen nggak boleh semua. Lu harus reinvest lagi supaya bisnisnya makin expand terus sih. Iya. Oke, gue pengen sedikit tarik deh bro. Tadi kan yang lu ke Jakarta itu kan 2017 tadi kan ya? Iya. Habis itu lu di Medan kan 2014, Iya. ya kan? 2014-2017. Nah, gue pengen tarik ke ini bro, kayak di awalnya ya, maksudnya waktu 2017 kan bisa dibilang brandingnya Lesold udah ada lah yang dari Medan gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu, soalnya ya Medan terkenal kan bukan berarti Jakarta orang kenal sebenarnya kan. Nah, makanya yang pengen gue tuh ini, kayak buat orang yang mulai ya, rasanya kan yang di tahap awal ini paling susah. Soalnya nggak ada branding, lu orang masih belum kenal lu, ya kan? Betul. Kayak lawan lu adalah brand-brand yang udah established. Ya ngapain gue pesen dari lu, gue ada yang lain yang udah jauh established itu kan. Nah gimana caranya lu dapet that early traction gitu? Kalau misalnya kan di awal-awal, misalnya lu bilang dari kenalan gitu misalnya.
kenalan nyokap segala macam. Mungkin nyokap lu udah terkenal masakannya enak gitu-gitu. Tapi kan that kind of thing can only get you so far gitu. Maksudnya kayak kenalan nyokap lu berapa banyak sih? Oke, Ya, nyokap lu betul. terkenal misalnya di pelayanan, Nggak terkenal sih bro. di gereja mungkin 50 orang, 100 orang yang kenal dia gitu kan. Tapi kan ini to reach out to new customer gitu kan. Nah gimana caranya lu masuk ke step itu? Jadi menurut gue bisnis tuh 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 tuh beda-beda strategi semua. Jadi kalau misalnya awal banget tuh 0 to 1, yang pasti di semua fase bisnis ini tuh menurut gue yang paling penting untuk kenalin produk lu ke masyarakat tuh adalah word of mouth. Itu nomor 1. 0 to 1. Itu paling penting. Semua. Oh semua? Di semua fase kalau Betul. ini? Oke. Word of mouth itu nggak boleh miss menurut gue. Jadi ketika kayak tadi lu bilang F&B tutup apa segala macam, menurut gue ketika produk lu udah nggak konsisten, itu bahaya banget. Itu bahayanya bukan main. Jadi itu yang kita jaga banget, makanya mungkin ya bisnis kita bisa sampai 12 tahun, Greenzy juga masih oke, karena ya kita super jaga konsistensi itu. Jadi itu utama. Yang kedua adalah ya kenalin, prinsipnya adalah F&B atau non F&B menurut gue simple bro. Gimana supaya orang mau coba produk lu? Satu, kedua gimana orang yang mau coba lagi? Itu Jadi aja. repeat. Betul. Itu intinya kan. Make sense. Jadi gimana supaya pertama kali orang mau coba itu segala cara. Jadi waktu itu gue di Jakarta misalnya, tadi gue reach out ke artis-artis, terus gue teman-teman gue ini di Jakarta gue chat semua, walaupun yang beli paling cuma 1 orang gitu. Terus dari sana gue kayak kasih service yang super bagus supaya word of mouth, dia kasih tahu ke teman-teman dia, keluarga dia. Maksud lu service bagus F&B itu apa? Maksudnya kalau misalnya catering kan ya udah nih catering barang lu gitu, lu bayar, gue deliver. Enggak dong bro, karena kan lesot itu tuh lebih dari makanan. Lesot itu tuh Greenzy juga ya beda lah ya. Tapi di kasus ini tuh lesot itu tuh banyak banget testimoni orang sembuh dari penyakit atau orang-orang yang turun berat badan lumayan banyak. Contohnya barusan tuh mungkin sekitar 4-5 bulan lalu ada satu CEO satu perusahaan lah bro, gue nggak bisa bilang. Tapi dia itu tuh kena stroke. Terus dia beratnya juga 120 kilo. Terus temen gue pesanin dia lesot. Dia makan 3 bulan sembuh dari lumpuh loh bro. Bisa jalan. Bukan karena lesot aja iya, karena support segala macam iya. Cuman menurut gue makanan salah satu faktor besar. Sekarang satu keluarga besar bro pesan lesot semua. Jadi itu word of mouth. Gimana kayak kasih service produk yang bagus, kayak kita benar-benar nge-track kayak dia itu udah makan lesot jangan makan yang lain lagi misalnya, terus kegiatan kayak olahraganya, tidurnya, stresnya kita juga bantu ngawasin. Lu gimana? Oke, ini pesan sama kayak gimana? Ini berarti bukan ke website, lu pesan check out selesai, bukan kayak gitu? Bukan. Kita kayak sehari di WhatsApp kita juga follow up. Jadi kayak ada consultation buat nutritionist kayak gitu ya? Betul. Ini free nutritionist. Free. Oh, jadi mereka bisa ngomong kalau gue nih berat badannya sekian, gue kayak gini. Iya. Objektif Sebelum pesan gua, pasti ditanya dulu. oh objektif gue ini, gue pengennya apa, gitu-gitu. Jadi awal-awal ya udah kayak reach out ke teman-teman, bahkan kayak gue waktu di Jakarta gue seminggu 1-2 kali gue harus ketemu orang baru. Bukan untuk jualan aja bro ya, untuk kayak nanya gimana cara win the market in Jakarta. Ya udah gue terapin, apa yang berhasil gue double down, yang gagal gue nggak ulangin lagi gitu. Jadi pelan-pelan ya. Oh, Compounding ya. mungkin lu combine pengetahuan kedokteran plus ibu lu bisa masak plus lu punya bisnis. Jadi apa ya? Jadi orang consult mereka problemnya apa, lu kasih makanannya. Lebih ke apa yang bisa dikerjain sih bro. nggak mikir. Walaupun in retrospect ke belakang those 3 factors kesannya yang Iya. make you successful sebenarnya kan. Ada faktor lah. Oh, Ada faktor. menarik. Jadi oke, yang lu punya target market apa aja tadi? Oke, lose weight 1, terus Kalau lesot tuh ada 2 yang paling besar. Satu tuh adalah orang lose weight sekarang udah enggak bro. kenapa? Karena zaman sekarang kalau mau lose weight doang ya, lu nggak perlu beli lesot. Lu bisa beli yang lain lebih murah atau bahkan pil-pil atau segala macam, lu kurus juga gitu. Jadi nomor 1 tuh biasa customer lesot itu adalah orang-orang yang health awareness-nya tinggi dan biasanya yang parents yang udah tereducated. Jadi yang parents yang tahu harga sayur organik itu mahal, barang-barang organik itu mahal, jadi dia harga lesot
Oh, make sense. Atau kedua adalah orang yang ada kondisi medis. Karena untuk cari makanan yang se-clean as salt, yang benar-benar kita tanpa kompromi itu susah. Dan orang benar-benar rasain efeknya. Sampai efeknya bisa gini bro. Orang-orang yang kolesterolnya turun, makan less salt. Terus dia, oh udah turun nih, ya udah gue makan yang lain. Naik Dalam lagi. sebulan naik 10 poin. Jadi balik lagi. Iya. Oh, jadi lu punya retention tinggi banget dong kalau kayak gitu ya? Tinggi. Itu kalau less salt ya. Iya. Oke, menarik. Oke, itu oke. Tadi lu tadi sempat share 3, 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 gitu kan. Iya. Bedanya apa? Kalau Definisi lu 0 to 1 itu apa? 10 apa namanya? 1 to 10 itu apa? 10 to 100 itu apa? 0 to 1 itu adalah mungkin orang-orang yang mulai bisnisnya dari nol, yang mungkin brandnya belum dikenal kayak tadi bro mention, gimana dia mau kayak udah mulai dikenal dan mulai ada traction. Dan legit dikatakan this is a business. Itu yang pertama. Kalau 1 to 10 itu tuh menurut gua mulai A/B testing untuk terbukti lu bisa skill. Skill tuh dalam arti apa? Maksudnya di cabang itu lu increase your sales atau lu expand new cabang? Both. Vertical and horizon ya. Dan lu mulai kayak terapin SOP, terapin sistem-sistem yang buat bisnis lu tuh bisa skill. Itu 1 to 10. 10 to 100 tuh lu udah scaling game, udah lebih ke numbers game, kayak lu deploying resources, dan beda game banget. Dan banyak orang salah kaprah. Banyak orang pikir, oh lu founder jago 0 to 1, lu pasti jadi CEO yang jago terus. Enggak, ini tuh beda-beda skill. Jadi bahkan mungkin kayak lu businessman yang jago di 0 to 1, belum tentu 1 to 100 jago. Sebaliknya juga. Iya. Terus menurut lu, kalau misalnya, lu ada ini gak sih, kayak ekspektasi yang realistis ya, buat orang-orang yang mulai bisnis ya, buat mereka 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100, kalau misalnya kita ngomongin timeline deh, yang make sense itu kayak gimana? Kebanyakan orang kan langsung mikir, wah gue pengennya gede, pengennya apa gitu kan. How much? Nggak ada sih bro. Nggak ada. Susah. Oke. Terus pengen nanya ini deh, tadi yang lu bilang mengenai partnership. Lu tadi partner berempat kan ya? Berempat. Terus lu bilang tadi, lu udah gak ada partner lagi 2018 tadi ya? 2018 mulai ngomongin 2019. Oke. Bisa. Ya. Pisah. Berarti lu sekarang cuma sisa berdua lu sama your mom berarti? Saya berdua, waktu COVID ada teman-teman gue ambil minority ya. Oh, nambah lagi. Nah itu mereka doing really well. Oh, oke. Nanya satu-satu. Kenapa yang awalnya pisah? Oke, jadi waktu itu tahun 2017 waktu udah mulai rame. Anyway di sana kita sempat buka Singapura bro. Oh, Sempat terus kita buka di Bandung, Surabaya juga. Abis itu, less salt ini ya? ya waktu itu kan gue gaji UMK tuh. Jadi gaji gue dinaik. Gue kan udah rame nih. Omsetnya udah bagus, profitnya bagus. Naikin gaji dong gitu. Naikinnya dikit doang bro. Jadi 7 juta waktu itu. Jadi gue ngerasa kayak, udah kalau gitu kalian aja yang kerja. Ngapain gue kerja? Karena mereka pembelaannya adalah gue dapat dividen. Ya kalian kan dapat juga gitu. Sama gitu. Oh, mereka passive investor, cuman dapatnya itu sama kayak lu lah practically. Cuman lu plus 7 juta. Ya. Misal porsi 25. Ya lu punya adalah 25% plus 7 juta gitu kan. Ya apa bedanya sama mereka yang pasif selisih cuma segini. Ya make sense loh. Dividennya per bulan tuh bisa ratusan bro. Jadi ya lumayan jauh kan. Jadi Tapi itu bukan sebuah hal yang wajar kalau misalnya minta 50 gitu misalnya. Wajar. 40. Maksudnya waktu lu ngomong kayak gitu responsnya apa? Ya enggak aja gitu. Enggak. Jadi waktu itu gue juga nggak push atau gimana. Gue juga nggak langsung pecah kongsi, enggak. Jadi waktu itu gue propose ganti-gantian kerja aja. Oke. Jadi waktu itu kita bertiga kan berarti. Yaudah gue kerja 4 bulan. Jadi gantian. Oh, itu mulai diterapin tahun 2017 tuh? 2017 akhir. Oke. Terus? Nah, terus itu another problem lagi. Jadi waktu itu gue ingat tahun 2017 akhir sampai 2018 awal. Nah, gue lumayan keliling tuh bro, kayak liburan, nggak kerja lah, bener nggak kerja. Tapi gue lihat kan dari grup, dari dashboard tuh revenue turun jauh, tiap hari komplain, profit menurun jauh. Waduh, ini kacau. Terus gue ingat ex-partner gue bilang, udah nggak zaman aja, udah nggak tren. Kita udah dari 2016, 2017 akhir gitu udah. Tapi gue nggak buy that idea. Jadi waktu itu gue pulang dari liburan, gue cek, terus ada staff juga gue one on one aja ketemu beberapa, di sana baru ketahuan bro, setengah dari staff kita korupsi.
udah komplotan. Ini berarti staff yang lu udah kenal dari sebelumnya? Banyak, betul. Oh, habis itu waktu dilepas, waktu di-handle, ya waktu muter yang leadership posisinya berarti kan ganti gitu kan? Soalnya nggak pernah ke kantor, nggak pernah ke dapur bro. Oh. Selama berbulan-bulan. Jadi I think ya karena ada opportunity. Oh, harusnya bekerja tapi masih sebagai passive investor. Ya dari WhatsApp doang. Dari WhatsApp, iya. Nggak bisa sih bro. Nggak turun ke bawah gitu. Nggak bisa. Itu hampir setengah korupsi. Waduh, itu tuh komplotannya udah. Jadi permainannya udah banyak bro. Udah main supplier, udah main markup, udah main customer yang palsu. Customer yang palsu maksudnya kayak gimana tuh? Jadi ya transfer ke dia, kirim tapi kayak nggak ada di sistem gitu. Oh, ada customer tapi transfernya ke dia sendiri. Tuh. Habis itu makanannya tetap di deliver. Iya. Jadi tuh semua cara udah lepas banget itu ya. Iya, soalnya hampir setengah, Bro. Jadi waktu itu staff kita tuh 40 orangan. Mungkin hampir 20 orang kali terlibat. Tapi yang 20-nya lagi orang lebih malah. Yang nggak terlibat pasti aware dong dengan situasi. Aware. Dan itu nggak nyaman banget. Mereka nggak lapor, nggak kasih tahu lu gitu. Ada yang lapor. Ada yang lapor juga. Jadi gue dari laporan-laporan segala macam, gue kasih benang merahnya ya. Baru tahu kan kayak kira-kira gimana. Oh, tapi itu going on for 8 months berarti itu. Kan 4 bulan kan? Beberapa bulan lah ya. Berapa bulan? Oh, belum sampai 8 bulan. Belum sampai 8 bulan lu udah. Belum. Ya, benar. Udah ketahuan. Itu parah. Sorry, gue pengen ngerti ya. Kayak tadi dua partner lagi nih background-nya apa? Apakah mereka pengusaha juga Satu atau pengusaha, ada F&B juga. Ada F&B juga? Ya. Satu lagi IO ya. Oh, nah, ya FEB pasti kan harusnya tahu dong what to do and what not to do-nya gitu. Maksudnya kalau misalnya udah ngasih dividen ratusan per bulan kan itu buat dia pun penting juga sebenarnya gitu. Dan secara teori harusnya dia mau ke lapangan buat make sure income dia jangan sampai keganggu juga dong gitu. Gue lihat dia lebih sharp di marketing ya sebenarnya. Oh, bukan orang ops gitulah. Bukan. Jadi ya, tapi kan udah pisah bro. Jadi kalau gue ngomong, Iya. Oke. Menarik. Oke. Boleh ngerti ini nggak ya? Cara lu settle pembagiannya kayak gimana gitu? Apakah itu sesuatu yang boleh di-share nggak? Maksudnya kayak, ya buat lu pecah kan ya kayak gimana caranya gitu? How to pecah pun skill juga ya. Kayak lu pecah nicely-nya juga gimana caranya? Jadi udah pasti bro, partnership itu tuh nggak ada yang adil. Itu udah pasti. Jadi menurut gue kalau misalnya gue malu bisnis 50-50 misalnya. Kita udah ngomongin nih pembagian tugas segala macam. Tapi pada prakteknya udah pasti nggak fair. Kadang-kadang gue kerja lebih banyak, kadang-kadang bro kerja lebih banyak. Tapi jangan sampai gue kerja lebih banyak, gue komplain. Ngerti nggak sih? Jadi menurut gue partnership ini kalau misalnya soal siapa kerja lebih banyak itu nggak relevan. Jadi waktu itu lebih ke visi. Jadi waktu itu gue ngerasa kayak bagi dividen tiap bulan tuh nggak sehat. Lu pengennya buat jadi return earning, buat ekspansi. Betul. Gitu ya? Gue pengennya begitu. Oh. Jadi waktu itu mereka juga nggak setuju. Gue bilang, ya udah. Kayak antara gue keluar atau mereka keluar. Oke. Nah waktu itu ya pasti ada hesitation juga. Tapi waktu itu gue propose pakai bidding. Jadi waktu itu kayak kita set up bottom valuation. Terus siapa yang bid paling tinggi dia ngambil. Make sense. Iya, soalnya ya yang bid paling tinggi, ya blind kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kayak tulis di kertas itu. Tapi akhirnya nggak kepake. Anyway. Kenapa? Karena terakhir mereka bilang ya udah this bottom valuation ya udah kalian ambil segitu aja. Dan gue lumayan get kenapa mereka lakuin itu karena ya resep, customer, sistem semuanya kita yang pegang. Iya. Mereka pegang pasti susah. Ya udah kalau misalnya mereka lanjutin, ya udah kelihatan juga waktu mereka handle kan turun terus kan omsetnya ini ya they know juga lah kalau misalnya dilanjutin it's not gonna go anywhere juga. Oh. Iya. Menarik. Lu boleh ini nggak ya? Maksudnya kalau misalnya kita tarik lagi ya, kayak awalnya lu berpartner tuh gara-gara apa? Mereka yang ngajak sebenarnya bro. Jadi ada ide itu kita bahas, terus gue ajak mamaku, dia juga ajak teman, ya udah. Oh tadi berdua, yang ini ngajak ngobrol ini, lah, yang lu ngajak apa gitu? Iya. Tapi awalnya kan gue koas dan nggak ngerti bisnis kan bro. Jadi gue awalnya bantu-bantu doang. Iya. Bukan ya bantu-bantu kayak masukin makanan di kotak gitu doang kerja gue bro awal. Iya. Karena yang masak operasional kan nyokap dulu. Oh, iya. Jadi dia bagian dapur belakang, gue bagian depan. Iya. Jadi gue pernah ketemu salah satu direktur perusahaan IPO dan dia tuh investing company. Direkturnya ngomong gini, gue banyak arms investment,
And I would rather pay mahal entrepreneur daripada gue hire profesional yang gajinya 300-400 juta beberapa orang. Itu kata-kata dia ya. Karena menurut gue yang ngebedain tuh ada drive sih bro. Drive. Kayak fighting spiritnya, resilience-nya mesti tinggi banget. Bisnis yang sukses itu menurut gue mesti ada agak delusional. Bahwasannya ketika semua orang gak believe in you, lu harus yang paling believe. Waduh ini gawat nih. Waktu itu kita hitung-hitung udah rugi 2M tuh bro. Udah 2000. Satu cabang buka spend berapa tuh? Satu cloud kitchen. Waktu itu 300-400 ya. Cuman kan per bulan rugi. Masa udah keluar terus. Habis itu gue masih ingat tuh 2022 tengah gue udah mikir ini nggak bisa gini terus nih.